Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Nanda di serial Rumpi Kastrat. Sekarang kita ada di episode kedua. Gue di sini udah ditemenin sama narasumber kita kali ini. Ya buat narasumber silahkan boleh tolong perkenalkan dirinya. Halo, gue Diandra Salsabila. Gue dari Jakarta, Indonesia. Gue jurusannya International Business Management dan sekarang gue baru banget masuk semester 4. Nanti baru mau masuk semester 4. Ya. Oke, makasih banget ya dia udah mau jadi narsum di Rumpi Kastrat kali Santai. Oke, jadi sekarang hari ini kita mau ngebahas judul topik kita kali ini adalah serba-serbi mobility. Asik. Oke. Langsung aja nih yang pertama ya pertanyaannya. Mobility itu sebenarnya apa sih, Dek? Oke. Mobility. Sebenarnya kalau yang kalian tahu tuh exchange program. Lebih jelasnya ya. Jadi kayak di mana biasanya tuh mahasiswa tuh dapat kesempatan gitu untuk punya experience belajar di luar negeri gitu. Kayak misalkan lebih tepatnya di luar Malaysia sih, di luar home institution kita kayak di Thailand, Prancis, Jepang, Korea gitu. Nah, berarti untuk mobility sendiri apakah mobility itu sama dengan exchange? Kalau bisa dibilang sama, karena kan salah satu kegiatannya itu ada salah satu kegiatan itu exchange program, ada yang dia salah satu home institution yang sama-sama nyalurin gitu maksudnya, ada juga yang dari satu institusi sekolah pendidikannya itu cuma nyalurin satu anak, jadi nggak ada pertukaran gitu, cuma tetap ada pertukaran subjek transfer kredit kayak gitu. Oke, berarti secara basic mobility sama exchange itu sama lah ya? Sama. Oke, yang kedua. Dia ini ikut program mobility ya? Alhamdulillah ya gue ikut program mobility untuk 2021 ini. Jadi bakal ngambil di semester? Bakal semester 4. Berarti nanti semester 4 gue ngejalanin mobility programnya itu. Oke. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, emang dia pertama kali tahu mobility program di UM itu dari siapa atau dari mana? Gue pertama kali tahu itu dari waktu kita FEMDAY kalau nggak salah deh. Waktu FEMDAY A191 kalau nggak salah itu ada Kak Intan kalau nggak salah. Dia mobility program. Terus gue jadi tertarik gitu kayak wah seru juga ya karena memang dari awal passion gue tuh pengen ya bukan pas gue masuk kuliah aja tapi sebelumnya juga pun kayak waktu gue masih SMA gue tuh pengen kayak gue kuliah di luar negeri gitu dan kenapa alasannya gue kuliah di Malaysia sekarang pun itu salah satu alasannya gitu dan sekarang udah dapet di Malaysia gue pengen coba nih gitu experience yang lain di luar dari Southeast Asia kayak gitu. Dan alhamdulillahnya juga lu dapat kesempatannya ya untuk ikut mobility. Alhamdulillah gue dapat kesempatannya tapi belum berangkat ke sana. Tapi akan di semester ke depannya, oke? Insya Allah akan, insya Allah. Oke, apa selanjutnya kalau dari list kampus tujuan, kalau dari kampus kita UM itu tuh banyak nggak sih apa partner kampusnya yang bisa kita tuju dalam program mobility ini? Jujur banyak banget cuy. Kalau misalkan lo atau teman-teman yang lain nih mau daftar mobility program juga, bisa kalian langsung ke websitenya CIAC atau ke Instagramnya dulu. Karena biasanya Instagramnya tuh ada pengumuman kayak kapan dibuka mobility programnya. Dan di situ biasanya dicantumin link yang dimana kalian bisa lihat list-listnya kayak gitu. Dan untuk tahun ini sih gue, karena ini COVID ya, jadi yang dibuka sama CIAC itu kerjasama sama UUM itu cuma ada sekitar 12 university kayak gitu. Dan biasanya kalau nggak COVID juga pun banyak banget kan sekitar 50-an lebih deh kalau nggak salah. Lebih dari itu malah menurut gue. Ya. Berarti untuk regulasinya sendiri seharusnya banyak tapi karena masa COVID akhirnya cuma 12. 12, ya karena kan tergantung dari dari universitas yang akan kita datangin ke sana lagi kan, gimana regulasinya kan berbeda-beda kayak gitu. Oh, tapi untuk 12 kampus itu sendiri dari berbeda-beda negara apa fokus di satu negara? Berbeda-beda, tapi kebanyakan kalau tahun ini itu yang banyak buka tuh justru dari Indonesia.
Tapi sayangnya karena nih kan kita kebanyakan anak Indonesia kan. Karena anak-anak Indonesia nggak boleh ke Indonesia lagi, ya sebenarnya buat apa juga kan ke Indonesia lagi. Jadi diwajibin anak Indonesia tuh dipilih pilih kuliahnya atau pilih program-program dan tempat kuliahnya itu di luar Indonesia, kayak misalkan ke Singapura, Jepang kayak gitu dan lain-lain lah, pokoknya beside dari Indonesia. Ya berarti regulasinya adalah nggak boleh ke negara asal ya untuk ikut mobility. Benar, ya. Ya, oke. Kayak gitu. Untuk mobility ini sendiri gimana sih cara pendaftarannya emang? Yang tadi gue bilang, cara pendaftarannya itu tadi lo pastiin lo tuh udah nge-follow Instagram atau pokoknya platform yang saya sih punya deh, kayak Instagram, Facebook, sering-sering cek aja, lihat kalau misalkan lo bener-bener pengen daftar gitu. Terus di situ biasanya ada form dan kemarin sih gue nggak form ya, cuma sebelum-sebelumnya pas gue tanya ke anak-anak yang lainnya juga, biasanya tuh ada form. Dan biasanya tuh di situ dicantumin kontak person. Nah, di situ tuh ada kontak person dari si puan-puan yang akan ngurusin kalian dari CIIC. Dan di situ gue ngekontak Puan Nadia, waktu itu dia dari CIIC. Gue kontak, gue bilang gue berminat untuk ikut mobility program, terus nanti sama dia dikasih form form mobility programnya, borangnya, terus lo isi. Tapi masalahnya untuk ngedaftarnya itu ribetnya adalah lo harus minta perizinan dari school koordinator lo dan dekan gitu. Itu yang bikin, itu sih challenge-nya yang benar-benar awal tuh itu. Cuma ya nggak usah takut karena pasti bakal dibantu sama si IAC-nya untuk ngedapetin tanda tangan dan approval sama dari koordinator sama dekan gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk syaratnya sendiri, apakah ada syarat-syarat tertentu seperti misalkan IP harus berapa atau gimana? Ada nggak kayak gitu? Ada. IP itu minimal 3. Pokoknya minimal 3. Terus seingat gue juga, kalau misalkan kalian mau daftar ke Korea atau ke negara Eropa, itu setidaknya kalian kalau nggak salah ya, cuma beda-beda sih ya regulasinya, karena kan kalau di Malaysia itu, kalau misalkan kita apply visanya dari Malaysia, berarti kan kita harus ngikutin regulasi dari si Malaysia sendiri kan. Nah, kalau kemarin si Puan Nadia itu bilang ke gue kalau misalkan at least lo mempunyai 20.000 ringgit di rekening lo gitu. Kalau misalkan lo daftarnya dari Malaysia pakai visa gitu, daftar visanya kayak gitu. Itu untuk dari Korea. Berarti untuk negara tujuannya juga regulasinya berbeda-beda ya, sesuai dengan beda-beda. Ya, beda-beda. Oke, kalau kayak gitu. Terus kira-kira apa sih benefit yang akan didapat dari ikut program mobility ini? Benefit yang gue pikirin sih banyak banget sih Nan sebenarnya. Cuma yang bisa benar-benar dilihat ya menurut gue, pertama, lo udah ngedapetin pengalaman, dan kedua lo tuh dapet networking yang luas banget, istilahnya nge-expand networking lo gitu. Lo nggak cuma ketemu sama orang-orang, ya oke, sekarang kita kan belajar di Malaysia, otomatis ya kita sebagai international student juga kan jatuhnya, cuma lingkupan kita tuh yaitu anak-anak ya kalau nggak Arab, anak orang Malay, orang India kayak gitu kan. Dan kalau misalkan lo ikut program-program mobility ini kan lo bisa ditransfer ke berbagai negara gitu. Misalkan lo pilih Korea, lo bisa ketemu sama siapa aja di sana, dan lo bakal networking-nya lebih luas lah gitu. Dan mungkin kalau misalkan lo punya ketertarikan untuk magang di sana, jadi lebih enak gitu. Lo juga nggak cuma belajar belajar bahasa, tapi lo istilahnya tuh punya privilege gitu karena lo sebelumnya udah pernah belajar di sana kayak gitu. Iya. Oke, kalau misalkan kayak gitu. Yep. Oke, nextnya, kalau ikut mobility, terus semester yang di UMA itu gimana? Sebenarnya kalau misalkan gue, karena gue nggak mau extend semester, jadi gue transfer kredit, gue transfer subjek gitu. Jadi sebenarnya sih nih ya, kampus yang gue datengin ini nanti itu agak berbeda sama subjek yang dipunya sama UUM, karena base mereka itu sebenarnya manajemen tok gitu, general management. Kalau di sini kan gue ngambilnya IBM gitu kan, jadi istilahnya kalau di UUM udah spesifik lah gitu. Cuma lagi-lagi lo
masalah subjek itu lo harus ngomongin sama school coordinator lo, sama Dr. Azura kalau IBN. Jadi lo harus diskusi sama mereka gitu, dan lihat nih subjek yang relate mana sama subjek lo yang ada di UM, dan kreditnya juga nggak boleh lebih dari 18 kredit kayak gitu. Oh, jadi dibatasin nggak boleh lebih dari 18 ya? Batasin, iya kayak gitu. Oh, oke. Kalau misalkan gitu hitungannya berarti lebih sedikit dari kredit yang biasa kita ambil dong per semester di UM. Nah iya, maksudnya yang nggak enaknya itu kadang kalau misalkan kayak di tempat gue ini, dia kreditnya tuh beda-beda. Kalau kita kan setiap satu matkul ada 3 ya kalau nggak salah ya. Biasa 3 Kreditnya sampai 4. 3 ya kan, 3 sampai 4 kan. Kalau mereka nih beda-beda, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Nah itu yang bikin ribetnya tuh kayak gitu. Kadang ada yang bisa kelebihan, ada juga yang kekurangan gitu. Oke, next question-nya, kira-kira dengan harga segitu program mobility ini tuh worth it nggak menurut lo? Kalau menurut gue sendiri itu worth it banget sih gitu. Karena lo nggak cuma ngebeli lo ke luar negeri, kayak lo ya jalan-jalan biasa, nggak cuy, lo di sana yang nimba ilmu gitu. Apalagi lo di sana ngedapetin pengalaman yang emas istilahnya kayak gitu ya. Lo belajar dari orang-orang yang dimana istilahnya mungkin pola pemikirannya lebih jauh beda dari kita gitu, dan dari situlah istilahnya ngedapetin pengalaman emasnya. Jadi menurut gue worth it banget sih gitu. Berarti menurut lo worth it banget dengan harga segitu, tapi juga benefit yang didapat menurut lo itu pasti worth it banget ya? Iya, karena masalahnya bukan jangka pendek benefitnya gitu, jangka panjang gitu. Maksudnya itu bakal benar-benar jadi istilahnya suatu yang ngebanggain, bukan cuma ngebanggain sih, malah benar-benar beneficial banget untuk kedepannya gitu loh. Kayak lo mau nge-apply magang atau lo mau nge-apply kerjaan, mungkin gara-gara lo pernah ikut mobility program dengan segala hal yang pernah lo ambil dari program tersebut, kan istilahnya jadi lebih dilihat gitu loh, lo jadi lebih diyakinin gitu kalau misalkan lo bisa kerja di tempat situ gitu. Iya sih, benar banget. Nah, kalau misalkan lu misalkan udah selesai nih mobility-nya, itu dari kampus lo yang di sana, lo kira-kira bakal dapat apa? Bakal dapat sertifikat atau bakal dapat apa, Dek? Gue dijanjinya dapat sertifikat, cuma dari UM-nya sendiri yang meminta, karena kan penilaian dari kampus yang gue bakal datengin sama UM itu kan berbeda. Kalau mereka sistemnya kayak mereka tuh pakai ABCD gitu loh. Kalau kita kan IPK lah ya gitu kan, GPA 3, berapa, 2, berapa kayak gitu. Kalau mereka tuh alfabet gitu, ABC. Nah, tapi dari situ si UM-nya meminta untuk kalau bisa ditransfer ke GPA gitu. Tapi ya dalam bentuk sertifikat dapatnya. Berarti untuk selama 1 semester ya program 1 semester ini. Iya. Oke. Sama pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat lu kenapa sih harus ikut mobility? Mungkin di luar sana masih itu yang bingung. Kenapa harus ikut mobility? Itu yang tadi gue bilang gitu. Walaupun kita anak Indonesia, kita udah di Malaysia gitu, udah ngedapetin rasa sekolahnya di di luar negeri juga gitu ya. Tapi maksudnya kalau misalkan kalian nge-apply ke tempat lain, pasti kan bakal berbeda juga dari secara lingkungan, orang-orang, terus pokoknya segala budayanya juga pasti bakal beda. Budaya, gak cuma budaya dalam budaya kayak generalnya, tapi budaya belajarnya gitu, metode-metode belajar mereka, jadi kita tahu gitu secara kayak pola pikiran mereka kita juga tahu. Dan itu menurut gue pengalaman yang bakal emas sih, karena lo bisa ngambil dari satu sisi orang yang dimana lo jadinya bakal jadi improving yourself lah kayak gitu. Berarti menambah wawasan banget lah ya, berarti. Bertambah wawasan banget menurut gue. Bertambah relasi. Emang sedikit ribet awal-awalnya dalam pendaftaran, tapi menurut gue kalau lu udah sampai ditandatanganin dekan, terus ditandatangin koor dan lain-lain, kayaknya menurut gue lo bakal kayak ngerasa ini waktunya sih cuy gitu, kayak lo udah plong aja gitu, karena udah ngelewatin hal-hal itu gitu. Iya. Bener, gue setuju banget sih. Jadi gimana, lo excited banget gak menunggu hari keberangkatan lo? Jujur gue excited banget. Insya Allah, sebenarnya yang ikut mobility program ini itu yang ke Perancis itu nggak cuma gue doang. Itu sama Kak Atiyah, lo tau Kak Atiyah kan?
anak 182, sama satu lagi ada anak Malay tapi kita beda sekolah. Kalau gue sama Kak Atia sama-sama di Burgundy School of Business namanya. Kalau yang anak Malaysia ini di IPAK. Jadi di IPAK di IPAK. Jadi IPAK itu dia sekolah accounting. Jadi insya Allah kita bertiga ke sana. Oh, jadi bareng-barengan dari ada bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Sama kalau misalkan di waktu pandemi kayak gini, itu kan tadi list kampus tujuannya ada 12 ya. Nah, itu benar. Semuanya bakal boleh kita datengin secara offline atau gimana? Nah, itu dia tuh. Sebenarnya dari 12 universitas tadi, itu nggak semuanya open borderan. Kayak ada beberapa dari mereka tuh regulasinya berbeda-beda. Kayak Korea, mereka tuh buka 2 regulasi kalau nggak salah. Yang buat summer kemarin nih, berarti bulan Juli ini, itu mereka masih virtual. Tapi nanti buat yang fall, berarti sekitar bulan September sampai bulan Desember lah kayak gitu, itu mereka udah boleh ke sana kayak gitu. Kalau Indonesia, saya ingat gue juga pun kayak Universitas Airlangga, Unair, itu mereka udah ngebuka. Cuma tetap pas di Indonesianya, kalau nggak salah, itu tetap virtual gitu. Jadi sebenarnya lebih enakan virtual sih, jadi ngapain ke Indonesia gitu. Tapi kalau mobility yang dicari pengalaman kesananya. Iya, makanya. Tapi kalau untungnya, alhamdulillah di tempat gue, mereka tuh ada yang face-to-face class sama ada yang hybrid. Jadi kalau misalkan yang, jadi dibagi lah setiap 2 hari sekali, kayak gitu. 2 hari kelas, 2 hari enggak. 2 hari kelas, 2 hari enggak, kayak gitu. Berarti kalau untuk lo sendiri pasti fix akan berangkat ke Perancis ya? Insya Allah. Doain gue lah. Amin, semoga lancar-lancar terus ya dia. Amin. Terima kasih banget deh. Kayaknya segitu aja untuk Rumpi kali ini. Makasih banget deh udah pengen bagi-bagi, udah pengen share. Santai. Kita semua di sini. Sukses terus Dea. Makasih Nanda. Di Prancis dan kedepannya. Thank you. Dadah. Oke guys, kayaknya segitu dulu Rumpi Kastrat episode kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di Rumpi. Bye. Thank you, Dek. Yoi.